Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan dari PT Dufasya Utama menggunakan Accurate Online, teman-teman. Nah, di sini kita persiapkan terlebih dahulu Accurate Online-nya dan pastikan kita sudah membuat akun terlebih dahulu. Lalu kita bisa login menggunakan email dan juga password. Di sini saya sudah daftar Accurate Online, maka bisa langsung masukkan email dan juga password. Kita masuk. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Accurate Online, kita membuat data usaha baru, teman-teman. Di sini kita klik tanda plus, kita upload. Oke, kita masukkan nama PT-nya, yaitu ada PT Dufasya Utama. Lalu untuk bidang usahanya kita di sini others atau lainnya. Nah, setelah itu kita buat data usaha. Oke, lalu klik lanjutkan. Nah, hal yang pertama lalu kita masukkan data-data perusahaannya di sini. Untuk kategori usahanya itu kita bisa lihat di modul ya, teman-teman. Nah, untuk kategori usaha itu ada distribusi, langsung ada telepon, fax email. Nah, ini nanti diisikan ke data perusahaannya, teman-teman. Nah, oke, lalu kita isikan untuk kategori usahanya. Itu ada distributor. Untuk tanggal mulainya itu tanggal 31 Desember 2023. Nah, kita bisa lihat tanggal mulai data itu di mana. Kita juga bisa lihat di modul, teman-teman. Nah, ini dia. Untuk tanggal mulai atau tutup buku itu 31 Desember 2023. Seperti itu. Nah, nanti untuk metode perhitungannya itu menggunakan FIFO, teman-teman. Nah, di sini untuk metode biaya persediaannya tadi menggunakan FIFO. Setelah itu bisa klik selanjutnya. Ini juga selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa unchecklist karena perusahaan sudah ada daftar akunnya sendiri. Jadi ini di unchecklist aja, teman-teman. Lalu klik selesai. Oke, setelah sampai sini lalu kita masuk ke pengaturan. Klik preferensi. Nah, kita di sini mengisi telepon, fax email, dan alamat. Nah, untuk telepon kita bisa lihat di modul. Untuk telepon kita bisa salin saja. Dan telepon sama fax email ini sama ya, teman-teman. Oke, untuk telepon kita isi, fax email isi, dan untuk emailnya juga kita isi. Nah, setelah itu kita isi alamatnya kita isi, yaitu Jalan Singosari nomor 56, Singosari nomor 56. Nah, cari kota Magelang. Nah, untuk kode pos ini tadi kita bisa lihat di modul juga ya, teman-teman. Untuk kode posnya 56127 kita salin, lalu dimasukkan.
Setelah itu kita bisa simpan, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke perusahaan. Setelah itu kita bisa masuk ke pengaturan, preferensi lagi. Nah, di sini untuk fitur, teman-teman, kita harus menceklis multi mata uang terlebih dahulu. Karena kenapa harus kita checklist? Oke, karena ini, teman-teman. Nah, karena beberapa pelanggan masuk itu masih menggunakan USD dalam bertransaksi dengan perusahaan, teman-teman. Jadi untuk fitur perusahaan ini yang multi mata uang kita checklistkan, teman-teman. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita masuk ke perusahaan, kita klik mata uang, kita lihat daftar. Nah, karena di sini masih IDR, maka kita tambahkan. Kita tambahkan tadi yaitu menggunakan USD. Kita ketik USD. Nah, US dollar, lalu kita simpan, teman-teman. Oke, kita tutup mata uang, lalu kita lihat kembali untuk modulnya. Nah, untuk modulnya perusahaan ini adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Nah, karena dia memungut dan membayar PPN, maka kita masuk ke perusahaan, kita klik pajak, kita lihat di sini sudah ada untuk pajak pertambahan nilai atau PPN itu 11 persentasenya, kita klik. Nah, udah 11% ya, teman-teman. Kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, karena ini sudah ada 11% ya, teman-teman. Kalau misalkan belum ada, nanti bisa ditambahkan untuk persentasenya, yaitu untuk persentase PPN sekarang itu 11%, teman-teman. Nah, untuk itu kita tutup pajak. Nah, setelah itu kita kembali ke modul. Nah, setelah itu kita masukkan untuk daftar akun, daftar pemasok, pelanggan, aset, dan juga barang. Nah, sebelum itu maka kita harus siapkan terlebih dahulu data Excel-nya. Nah, kita bisa download data Excel-nya itu di sini, teman-teman, yang sudah disiapkan di informasi data perusahaan. Nah, karena saya sudah menyiapkannya, maka langsung saja kita masukkan daftar akunnya, teman-teman. Nah, ini adalah daftar yang sudah saya siapkan, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke Accurate kembali. Kita masuk ke buku besar, akun perkiraan. Kita klik yang titik hijau ini. Kita importkan data, import dari Excel. Pilih file Excel, yaitu daftar akun. Lalu open. Setelah itu unggah. Lanjutkan. Jangan lupa ini di checklist ya, teman-teman, untuk mengupdate data. Setelah itu lanjutkan. Nah, setelah import data berhasil diproses, lalu kita tutup. Oke, untuk import akun udah selesai, kita lanjut untuk mengimpor pemasok. Nah, di sini sudah ada ya untuk pemasok. Kalau misalkan di sini itu bisa langsung ke untuk misal itu bisa langsung ke sini, ataupun kita ke pembelian, langsung di sini ada pemasok. Oke, kita imporkan pemasok.
pilih file Excel, kita cari daftar pemasok, open, lalu kita unggah, lanjutkan. Nah, jangan lupa di checklist, lanjutkan lagi. Oke, apabila sudah berhasil, kita tutup. Oke, untuk selanjutnya adalah impor pelanggan. Kita klik impor data, pilih file Excel, pilih daftar pelanggan, kita open, unggah, lanjutkan. Jangan lupa checklist, klik lanjutkan. Oke, sudah berhasil, lalu tutup. Nah, untuk sebelum kita mengimpor barang dan jasa, kita masukkan terlebih dahulu kategori barang dan juga gudangnya, teman-teman. Kita lihat untuk kategori barangnya ada apa aja. Untuk kategori barang itu ada AC sama mesin cuci, dan untuk gudangnya itu depan sama belakang. Oke, kita inputkan terlebih dahulu, teman-teman. Kategori barang, kita klik. Nah, di sini karena belum ada, lalu kita isikan, yaitu ada AC, kemudian simpan, ada sama mesin cuci, lalu kita simpan. Oke, kita tutup untuk kategori barang, lalu kita lanjut untuk menginput gudangnya. Tadi ada gudang depan dan juga belakang. Kita kebersediaan gudang. Oke, kita lihat lebih dahulu. Nah, di sini hanya gudang utama, maka kita tambahkan untuk gudang depan, lalu simpan, dan untuk yang satunya adalah gudang belakang, kemudian simpan. Setelah kita input kategori barang dan juga gudang, lalu kita bisa mengimpor data barang dan jasa. Oke, klik impor data, pilih file Excel, pilih daftar barang, open, kemudian unggah, lanjutkan. Jangan lupa untuk di checklist, lanjutkan. Oke, karena sudah berhasil, lalu kita tutup. Nah, setelah mengimpor barang dan jasa, lalu kita mengimpor daftar aset. Sebelum itu juga kita harus memasukkan kategori asetnya terlebih dahulu. Sini kategori asetnya ada tanah, gedung, dan juga peralatan. Oke, kita kembali ke Accurate. Kita ke menu aset tetap, kemudian kategori aset. Nah, karena di sini belum ada, maka kita tambahkan ada tanah, kemudian simpan, ada gedung, simpan, dan ada peralatan, kemudian simpan. Nah, setelah menginput kategori aset, maka kita bisa langsung mengimpor data aset tetap. Klik aset tetap, klik titik 3 hijau, impor data dari Excel, pilih file Excel, kita cari daftar aset tetap, open, kemudian unggah, lanjutkan. Nah, di sini tidak ada keterangan checklist atau unchecklist ya teman-teman, maka kita bisa langsung lanjutkan. Oke, sudah berhasil, maka kita tutup. Setelah itu
kita tutup aset tetapnya, kita melakukan proses akhir bulan, teman-teman. Kita melakukan proses akhir bulan dengan USD 13.600. Oke, kita langsung saja kita masuk ke perusahaan, lalu kita klik proses akhir bulan, pilih bulan Desember tahun 2023, kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita cocokkan, kita masuk ke daftar laporan, klik daftar laporan, pilih neraca indeks kontro, kita klik per tanggal 31 Desember 2023, kemudian tampilkan. Oke, sini ada neraca indeks kontro per 31 Desember 2023, teman-teman. Jika sudah, kita tutup daftar laporan. Kemudian kita bisa langsung masuk ke transaksi, teman-teman. Untuk transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2024, perusahaan melakukan pembelian kepada PT Sinar Elektronik. Pada pembelian ini, perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian, barang dikirimkan setelahnya. Untuk barang yang dibeli ada AC Aqua, ada 30 piece dengan harga 3 juta, diskon 10%. Terus ada mesin cuci LG 20 piece, harganya 2.500.000, diskon 10% juga. Dan mesin cuci Samsung itu 10 piece dengan harga 5.500.000 dengan diskon 10%. Nomor faktur pembelian itu INV strip SE strip 2024. Perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandi dan barang baru akan diterima pada tanggal 2 Januari 2024. Oke, kita masuk ke transaksi tanggal 1 Januari. Karena di sini itu melakukan pembelian, dia menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, maka kita ke pengaturan, preferensi, kita ke fitur, klik pembelian. Nah, untuk tagihan di muka yang mendahului terima barang kita checklist. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita bisa masuk ke pembelian, faktur pembelian karena dia melunasinya terlebih dahulu, teman-teman. Pemasoknya adalah Sinar Elektronik, tanggal 1 Januari 2024. Kita cari pilih barang dan jasanya. Itu ada AC Aqua 30 piece, harganya 3 juta, 10%. Kemudian gudangnya diganti dengan gudang depan. Lalu lanjut. Setelah itu kita cari pilih barang lagi, yaitu ada mesin cuci LG, kuantitasnya 20, harganya 2.500.000, diskon 10%, gudang depan. Lalu lanjut. Kemudian kita cari pilih barang lagi, ada mesin cuci Samsung, kuantitasnya 10, harganya 5.500.000, diskon. Lalu lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya, kita isikan nomor faktur INVS strip SE strip 2024. Untuk pengiriman
tanggal pengirimannya itu tanggal 2 Januari 2024 ya teman-teman. Oke, tanggal pengiriman itu 2 Januari 2024. Lalu proses pembayaran, cari pilih bank, yaitu Bank Mandiri IDR. Kita tanggal bayarnya itu tanggal 1 Januari 2024, terus di refresh nilai pembayarannya. Nah, setelah di refresh, lalu kita ke info lainnya, metode bayarnya kita ke transfer bank. Nah, oke, kita kembali, sudah semua, kemudian bisa disimpan teman-teman. Oke, kita tutup untuk pembayaran pembelian. Oke, untuk selanjutnya, yaitu di tanggal 3 Januari 2024, perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 1 Januari 2024 kepada PT Surya Elektronik untuk mesin cuci Samsung sebanyak 2 pieces dan barang dikeluarkan dari gudang belakang. Klaim ini dilakukan karena ada bagian mesin cuci Samsung yang rusak. Oke, buka pengaturan, pilih preferensi, lalu klaim pemasok di checklist. Setelah itu bisa ke pembelian, klaim pemasok, kita cari pilih pemasok Sinar Elektronik, tanggalnya 30, tanggal 3, kita cari pilih barang mesin cuci Samsung, kuantitasnya 2 pieces, gudang depan, lalu lanjut. Kemudian ke info lainnya kita kasih keterangan, klaim karena ada bagian yang rusak. Oke, setelah itu kita bisa simpan. Lanjut untuk tanggal 4 Januari 2024, perusahaan menerima barang mesin cuci Samsung atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024 dan akan dimasukkan ke gudang belakang. Oke, lanjut. Kita bisa ke pembelian, klaim pemasok lagi. Nah, di sini kita tipenya terima barang. Untuk pemasoknya, kita cari. Lalu lanjut. Tanggalnya kita ubah tanggal 4 Januari 2024. Kemudian ke info lainnya, kita kasih keterangan. Nah, keterangannya ini adalah menerima barang atas klaim tanggal 3. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa simpan teman-teman. Lanjut pada tanggal 7 Januari 2024, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang pada PT Siliwangi Abadi dan PT Maju Elektro dengan pemesanan PT Siliwangi itu AC LG sebanyak 30 dengan harga 2 juta. Setelah itu bisa ke pembelian, lalu pesanan pembelian. Nah, kita cari pilih pemasoknya itu adalah PT Siliwangi Abadi, tanggal 7 bulan Januari 2024. Kemudian kita bisa cari pilih barang,
itu ada AC LG, kuantitasnya 30. Kita masukkan harganya. Ini modul harganya adalah 2 juta. Kemudian kita lanjut. Oke, ke info lainnya di sini kita menginput tanggal pengiriman di tanggal 8 bulan 1 2024 ya. Lalu nah itu alamat harus diisi teman-teman. Kemudian kita simpan. Lalu untuk PT Maju Elektro itu ada AC Hisense dengan sebanyak 20 dengan harga 4 juta. Setelah itu kita bisa ke pembelian, pesanan pembelian. Untuk pemasoknya kita cari pilih. Ada Maju Elektronik tanggal 7 bulan Januari 2024 ya teman-teman. Kemudian kita cari pilih barang, itu ada AC Hisense. Itu kuantitasnya ada 20. Harganya 4 juta. Kemudian lanjut. Kita ke info lainnya, kita isikan alamat sama tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman itu tanggal 8 Januari 2024. Itu tanggal yang diharapkan ya teman-teman. Oke, kemudian bisa simpan. Pada tanggal 8 Januari 2024, perusahaan menerima barang yang dipesan pada tanggal 7 Januari di PT Siliwangi Abadi. Itu ada AC LG banyak 30 di gudang depan. Untuk nomor surat jalannya itu 9058. Nah, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke, setelah itu masuk ke pembelian, penerimaan barang PT Siliwangi Abadi 8 Januari 2024. Oke, isikan nomor terimanya 9058. Oke, kita ambil dari pesanan. Cari pilih pesanan, kita klik yang PO itu lalu lanjut. Ke info lainnya. Oke, alamat udah. Untuk pengiriman itu ada mau pakai mobil box. Nah, karena belum ada, lalu kita tambahkan sebagai daftar baru. Oke, lalu simpan. Lanjut tanggal 9 Januari 2024, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang dipesan pada 7 Januari 2024 di PT Maju Elektro dengan barang TV Hisense banyak 20, harga per piecesnya 4 juta. Lalu untuk pengirimannya dilakukan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang depan. Dan nomor faktur pembeliannya itu adalah INV strip maju garing 020. Kemudian pembelian, faktur pembelian, pemasoknya adalah PT Maju Elektronik, tanggal 9 bulan Januari 2024. Kemudian ambil dari pesanan. Oke, lanjut ke info lainnya. Nomor fakturnya jangan lupa diisi ya teman-teman. Untuk tanggal pengiriman, tanggal 8, pengirimannya menggunakan mobil box. Oke, jika sudah, kemudian simpan. Selanjutnya, tanggal 12 Januari 2024, perusahaan menerima penjualan dari CV Sinar Prima dengan daftar barang ada mesin cuci LG sebanyak 10 dengan harga per unit itu 3.250. Terus ada mesin cuci Samsung ada 5 unit dengan harga per unit itu 7.150. Lalu pelanggan itu melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Nah, barang akan dikirim itu pada tanggal 13 Januari 2024. Ya,
berarti di hari berikutnya. Buka pengaturan, pilih preferensi, fitur, penjualan, lalu untuk faktur di muka itu sudah ya teman-teman. Nah, kemudian bisa ke pembelian, ke penjualan, lalu faktur penjualan. Nah, ini untuk pelanggannya adalah Sinar Prima, tanggal 12 Januari 2024. Oke, cari pilih barang, mesin cuci LG, kuantitasnya 10, harganya itu sudah otomatis untuk gudangnya, gudang depan. Lalu lanjut, cari pilih barang lagi, mesin cuci Samsung 5 pieces, kemudian lanjut. Oke, nah ini centang faktur di mukanya teman-teman, centang. Lalu untuk pengiriman mobil box, nah tanggal pengiriman jangan lupa diganti, itu tanggal 13 bulan Januari 2024. Kemudian proses pembayaran, nah pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR. Untuk tanggal bayarnya tanggal 12 Januari 2024. Kemudian nilai bayarnya di refresh. Kita ke info lainnya, metode bayar ganti transfer. Kemudian bisa simpan. Tanggal 13 Januari 2024, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 12 Januari 2024. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Kita ke penjualan, pengiriman pesanan, kirim ke Sinar Prima, itu tanggal 13 Januari 2024. Pengiriman menggunakan mobil box. Kita ambil dari faktur dibuka karena tadi sudah dibayar. Oke, kita lanjut. Kemudian ke info lainnya. Untuk gudangnya kita ganti yaitu gudang depan. Oke, kita ubah. Kemudian bisa simpan. Tanggal 14 Januari 2024, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan daftar barang sebagai berikut. Yaitu ada AC LG sebanyak 20 unit dengan harga per unit itu 2.600.000. Nah, atas produk ini itu dikenakan biaya angkut sebesar 300.000. Nah, pembayarannya itu langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri IDR. Biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain barang dikeluarkan dari gudang belakang. Penjualan, faktur penjualan, kita cari pilih pelanggan, itu pelanggan umum, tanggal 14 Januari 2024. Cari pilih barangnya, ada AC LG, kuantitasnya itu ada 20. Untuk gudangnya ada gudang belakang. Lalu lanjut. Kita ke biaya lainnya. Nah, ini untuk pendapatan lain. Kita pilih yang pendapatan lain-lain. Nah, jumlahnya adalah 300.000. Kemudian proses pembayaran. Oke, tunggu. Oke, dibayar menggunakan Bank Mandiri IDR. Kita refresh, kemudian tanggal bayarnya yaitu tanggal 14 Januari 2024. Kemudian simpan.
Kemudian di tanggal 15 Januari 2024, perusahaan menerima pelunasan dari CV Sinar Prima atas invoice nomor 8009. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri IDR dengan nomor CG787880 dengan pelunasan tanggal 30 Januari 2024. Kita ke penjualan, lalu penerimaan penjualan. Nah, ini diterima dari Sinar Prima. Untuk tanggal bayarnya itu tanggal 15 Januari 2024. Kita ambil. Kita lanjut. Oke, nilai bayarnya di refresh. Kita ke info lainnya. Untuk metode bayar adalah cek giro. Jangan lupa isikan nomor ceknya itu CG787880. Kemudian simpan. Selanjutnya, pada tanggal 16 Januari 2024, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Galaxy Electronic dengan rincian barang AC Aqua, kuantitasnya ada 15, harga per unitnya 3.900.000, lalu ada AC Hisense, kuantitasnya 15, untuk harga per unitnya 5.200.000. Penjualan, lalu penawaran penjualan CV Galaxy Electronic tanggal 16 Januari 2024. Cari pilih barang AC Aqua, kuantitasnya 15, kemudian lanjut, cari pilih barang lagi, ada AC Hisense, kuantitasnya 15, kemudian lanjut, kemudian bisa simpan. Pada tanggal 17 Januari 2024, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Galaxy Electronic dengan nomor PO 0063 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 16 Januari 2024. Atas pesanan ini, CV Galaxy Electronic memberikan uang muka sebesar 90 juta rupiah. Itu sudah termasuk pajak. Nah, pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR. Kita ke penjualan, lalu pesanan penjualan. Ini dipesan oleh CV Galaxy Electronic tanggal 18 Januari 2024. Kita ambil dari penawaran, kita pilih lalu lanjut, kita ke info lainnya, nomor PO kita isi 0063. Kemudian kita proses uang muka. Yaitu tanggal 17 Januari 2024. Uang mukanya sebesar 90 juta. Kemudian proses pembayaran. Nah, ini dibayar melalui Bank Mandiri. Ini dibayar dengan Bank Mandiri IDR. Lalu untuk nilai pembayaran di refresh, tanggal bayarnya kita ubah tanggal 17 Januari 2024. Oke, info lainnya, metode bayarnya transfer. Kemudian bisa simpan. Oke, selanjutnya tanggal 18 Januari 2024, perusahaan mengirimkan barang kepada CV Galaxy Electronic atas pesanan penjualan pada tanggal 17 Januari 2024. Barang dikeluarkan dari gudang depan, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Buka fitur penjualan, lalu pengiriman pesanan, dikirim
ke CV Galaxy Elektronik tanggal 18 Januari 2024. Pengiriman menggunakan mobil box. Kita ambil dari pesanan, kita cari, pilih. Oke, kita pilih lalu lanjut. Kita ubah gudangnya. Kita ubah semua gudang. Kita ubah ke gudang depan, lalu kita ke info lainnya. Oke, tidak ada yang diubah, bisa simpan. Pada tanggal 19 Januari 2024, perusahaan melakukan penagihan kepada CV Galaxy Elektronik atas pengiriman pesanan pada tanggal 18 Januari 2024. Lalu ke penjualan, faktur penjualan. Pilih pelanggannya Galaxy Elektronik. Tanggalnya kita ganti, yaitu tanggal 19 Januari 2024. Oke, kita ambil dari pengiriman. Cari, pilih. Oke, lanjut. Kemudian simpan. Kita tutup faktur penjualan. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024, perusahaan menerima deposit dari CV Sinar Prima sebesar 40 juta rupiah, termasuk pajak. CV Sinar Prima membayar melalui transfer ke rekening Bank Mandiri IDR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh CV Sinar Prima untuk mengurangi nilai faktur penjualan berikutnya. Lalu penjualan, uang muka penjualan, cari, pilih pelanggannya Sinar Prima. Tanggal bayarnya, untuk tanggalnya tanggal 20 Januari 2024. Nomor tulis uang mukanya sebesar 40 juta. Kena pajak, lalu kita cari, pilih PPN-nya, itu PPN-nya 11%. Kita cari, pilih, nah itu pajak utama nilai 11%. Proses pembayaran. Oke, kita refresh, tanggal bayarnya kita ubah tanggal 20 Januari 2024. Kita ke info lainnya, metode bayarnya transfer. Kemudian simpan. Pada tanggal 21 Januari 2024, CF Sinar Prima melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail mesin cuci Sharp 15 dan AC Hisense 10. Masuk ke menu penjualan, kemudian pesanan penjualan. Kemudian cari, pilih pelanggan. Cari CF Sinar Prima. Kemudian ganti tanggal transaksi sesuai dengan tanggal transaksi pada modul. Kemudian pilih AC Hisense. Lalu isi sesuai dengan keterangan yang ada dengan kuantitas 15. Lalu klik lanjut. Lalu cari, pilih barang, kemudian pilih mesin cuci Sharp dengan kuantitas 15. Kemudian kalau sudah, kita klik lanjut. Kuantitas dari AC Hisense adalah 10. Kita ganti menjadi 10, kemudian lanjut. Kalau sudah, kita klik simpan.
Pada tanggal 22 Januari 2024, perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan CF Sinar Prima pada tanggal 21 Januari 2024. Barang tersebut dikeluarkan dari gudang belakang. Atas tagihan ini, CF Sinar Prima menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Klik penjualan, lalu faktur penjualan. Kemudian pilih pelanggan, pilih CF Sinar Prima, kemudian ganti tanggal sesuai dengan tanggal transaksi yaitu 22 Januari 2024. Kemudian ambil dari pesanan penjualan, kemudian pilih pesanan, kemudian kita klik, kemudian kita lanjut. Kemudian kita klik untuk mengubah gudang, kita pilih dari gudang belakang, kemudian kita klik ubah. Kalau sudah, kita klik simpan. Pada tanggal 23 Januari 2024, perusahaan menerima retur dari CF Galaxy Electronic atas faktur tanggal 19 Januari 2024. Barang yang diretur adalah AC Hisense sebanyak 2 pieces karena barang cacat. Untuk barang retur dimasukkan ke dalam gudang depan. Kita klik pada tab penjualan, kemudian kita pilih retur penjualan. Lalu cari pilih pelanggan, pilih CF Sinar Galaxy Electronic, kemudian isi tanggal sesuai pada modul, yaitu tanggal 23 Januari 2024. Nah, kita ambil retur dari penjualan pada tanggal 19 Januari 2024. Nah, kalau sudah, kita klik ambil, kemudian kita pilih AC Hisense, kemudian kita klik lanjut. Kalau sudah, kita klik AC Hisense, kemudian kita ganti kuantitasnya dengan angka 2 karena sesuai dengan modul yaitu 2 barang. Kemudian kita klik info lainnya, kita isi keterangannya yaitu retur karena barang cacat. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Pada tanggal 24 Januari 2024, perusahaan menerima penjualan dari PT Sentra Digital dengan daftar barang mesin cuci LG sebanyak 25, AC Hisense 10, dan AC Aquas 30. Perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2% dan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR dan barang baru dikirim pada tanggal 25 Januari 2024. Kalau sudah, kita klik penjualan lalu faktur penjualan, kemudian kalau sudah, kita isi pelanggan dengan PT Sentra Digital, kemudian kita isi tanggal sesuai di modul yaitu tanggal 24 Januari 2024. Kalau sudah, kita pilih cari barang, kemudian kita pilih AC Hisense dengan kuantitas 10. Kalau sudah, kita klik lanjut. Kemudian kita klik pilih cari barang, kemudian kita pilih AC Aqua dengan kuantitas 30. Kalau sudah, kita klik lanjut. Kemudian kita cari pilih barang lagi, kemudian kita pilih mesin cuci LG dengan kuantitas 25. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita isi diskonnya yaitu 2%, kemudian kita pilih info lainnya, kita ganti tanggal pengirimannya yaitu tanggal 25 Januari 2024. Kalau sudah, kita proses pembayaran. Kemudian kita pilih Bank Mandiri IDR,
Kemudian kita ganti tanggalnya sesuai tanggal transaksi, yaitu tanggal 24 Januari 2024. Kalau sudah, kita refresh pembayarannya, kemudian ke info lainnya, kita ganti metode bayarnya dengan transfer bank. Kalau sudah, kita klik simpan. Pada tanggal 27 Januari 2024, perusahaan menerima pelunasan dari CF Galaxy Electronics atas invoice tanggal 19 Januari 2024. Pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri IDR senilai 60 juta. Kelebihan bayar dikembalikan kepada CF Galaxy Electronics dengan transfer kembali melalui Bank Mandiri IDR. Kita klik penjualan, lalu penerimaan penjualan. Kemudian kita pilih pelanggan, yaitu CF Galaxy Electronics dengan Bank Mandiri IDR. Kemudian kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal 27 Januari 2024. Kemudian kita klik ambil, kemudian kita pilih yang tanggal 19 Januari 2024. Kemudian kita klik lanjut, lalu kita isi nilai pembayarannya dengan nilai 60 juta. Kemudian kita distribusi nilai pembayarannya, lalu kita ke info lainnya, kita ganti dengan transfer bank. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Lalu kita klik lanjutkan. Kemudian kita masuk ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Lalu kita pilih terima dari pelanggan, yaitu CF Galaxy Electronics. Kemudian kita centang pada bagian pakai kredit dan retur kredit. Kalau sudah, kita refresh pembayarannya, kemudian kita ke info lainnya untuk mengganti metode bayar dan kita ganti menjadi transfer bank. Lalu jangan lupa kita ganti tanggal bayarnya sesuai tanggal transaksi, yaitu tanggal 27 Januari 2024. Kalau sudah, kita klik simpan. Pada tanggal 28 Januari, pembelian USD sebesar 500 menggunakan Bank Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri USD. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan administrasi sebesar 15.500 dialokasikan ke dalam akun beban lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kas dan bank, kemudian transfer bank, kemudian kita isi tanggalnya sesuai dengan modul, yaitu tanggal 28 Januari 2024. Kemudian kita pilih dari kas Bank Mandiri IDR ke Bank Mandiri USD. Kemudian kita ganti kursnya, yaitu 15.500 dengan nilai transfer sebesar 500. Kemudian kita isi selisih kepada nilai transfer, yaitu 7.750.000. Kemudian kita cari pilih akun perkiraan, kita isi dengan beban lain-lain. Kemudian kita isi nilainya, yaitu 15.500. Kalau sudah, kita klik lanjut, kemudian kita simpan. Tanggal 31 Januari 2024, pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayaran dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 2 juta. Masuk ke dalam kas dan bank, kemudian kita pilih dari pembayaran.
Kemudian kita isi kas atau banknya dari Bank Mandiri IDR. Kemudian kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal 31 Januari 2024. Kalau sudah, kita pilih akun perkiraannya, yaitu beban. Nah, kita pilih beban listrik dan air dan telepon, kemudian kita isi dengan nominal sebesar 2 juta. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Tanggal 31 Januari 2024, pencatatan bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain bulan Januari 2024 yang diterima dari Bank Mandiri IDR perusahaan senilai 500.000. Nah, kita pilih kas dan bank, kemudian kita pilih penerimaan. Lalu kita isi kas dan banknya dengan Bank Mandiri IDR. Kemudian kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal 31 Januari 2024. Nah, kalau sudah, kita pilih akun perkiraan, yaitu pendapatan lain-lain. Nah, kita isi dengan nominalnya, yaitu Rp500.000. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Tanggal 31 Januari 2024, pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2023. Kita pilih dari buku besar, kemudian kita masuk ke jurnal umum. Kalau udah, kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal 31 Januari 2024. Kemudian kita pilih akun perkiraan, yaitu beban asuransi. Kalau sudah, kita isi dengan nilainya, yaitu sebesar Rp33 juta. Kalau sudah, kita klik lanjut, lalu kita pilih lagi, yaitu dari asuransi dibayar di muka. Lalu kita isi dengan nominal 3 juta di kredit, lalu kita klik lanjut. Kalau sudah, kita klik simpan. Tanggal 31 Januari 2024, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2024. Nah, kita klik daftar laporan, kemudian kita pilih pada bagian pajak, lalu kita pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Nah, kita isi tanggalnya mulai dari tanggal 01 Januari 2024 sampai tanggal 31 Januari 2024. Nah, kalau sudah, kita klik tampilkan. Kemudian akan muncul daftar dari rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Kalau sudah, kita simpan, yaitu bisa dibuat PDF ataupun Excel. Kalau udah, kita masuk ke dalam. Lalu kita masuk ke dalam jurnal umum. Kalau sudah, kita pilih PPN masukan di kredit sebesar Rp28.150.000. Kemudian kita klik PPN keluaran sebesar Rp66.976.913. Kalau sudah, kita pilih lagi dari PPN keluaran sebesar Rp38.871.913. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan.
Nah, tanggal 31 Januari yang terakhir, perusahaan melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2024. Kita pilih dari perusahaan, kemudian kita pilih proses akhir bulan, lalu kita pilih dari bulan Januari tahun 2024. Kalau sudah, kita klik simpan. Kalau sudah, kita masuk ke daftar laporan, kemudian kita pilih daftar laporan, kemudian kita pilih dari neraca indeks konto. Nah, kita isi per tanggal. Kita isi dengan tanggal 31 Januari 2024. Kalau sudah, kita klik tampilkan. Lalu kita klik daftar laporan kembali, lalu kita pilih daftar laporan. Kalau sudah, kita pilih laba rugi standar, kita masukkan tanggalnya, yaitu dari tanggal 1 Januari 2024 hingga tanggal 31 Januari 2024. Kalau sudah, kita klik tampilkan, nanti akan muncul laporan laba rugi. Kalau udah, kita pilih PDF atau Excel untuk menyimpannya. Nah, jadi itu adalah cara menggunakan Accurate Online. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.